Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadhani dari program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah semester 4 dengan NIM 2321508010. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Qawaidul Fiqh ujian tengah semester, yaitu menganalisis fatwa. Dan fatwa yang saya analisis itu berjudul Hukum Tes Swab untuk Deteksi COVID-19 saat berpuasa. Jadi kenapa fatwa ini ada pada kenapa fatwa ini kok muncul? Karena pada tahun 2019 lebih tepatnya ya, itu muncul sebuah wabah virus yang bernama COVID-19 yang membuat orang-orang itu gempar, bahkan takut untuk keluar rumah. Bahkan jika ingin keluar rumah itu mereka harus memakai masker begitu. Nah, terus fatwa ini itu diterbitkan untuk menjawab keraguan umat Islam terkait pelaksanaan tes swab yang secara teknis memasukkan alat ke dalam rongga hidung dan tenggorokan pada saat berpuasa. Nah, sekaligus menegakkan protokol kesehatan demi memutus rantai penularan COVID-19 begitu. Terus fatwa ini itu ditetapkan pada tanggal dan tahun 7 April tahun 2021 oleh Komisi Fatwa MUI. Nah, terus adapun dasar hukum yang digunakan oleh fatwa ini yaitu ada di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 184, lalu ada dua hadis juga yang digunakan. Lalu ada juga Quran surah Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Lalu yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari yang lain. Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Lalu dasar hukum yang lainnya itu ada dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak menakdirkan suatu penyakit kecuali menurunkan pula obatnya. Hadis riwayat Bukhari
Lalu ada dari Abu Darda, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat bagi setiap penyakit. Maka berobatlah dan janganlah berobat dengan yang haram. Hadis riwayat Abu Dawud. Lalu ada kaidah fikih. Kaidah fikih yang digunakan dalam fatwa ini itu ada 3 yang saya dapat dari fatwanya setelah saya analisa. Yang pertama yaitu ad-dararu yuzalu, yaitu artinya kemudaratan itu hendaklah dihilangkan. Jadi kemudaratan itu harus segera dihilangkan, tidak boleh ditunda-tunda. Lalu yang kedua itu ada ad-dararu la yuzalu bid-darari. Artinya kemudaratan itu tidak dapat dihilangkan dengan kemudaratan yang lain. Jadi misalnya ada kemudaratan yang lain itu tidak bisa dihilangkan dengan kemudaratan yang lainnya. Jadi kemudaratan harus dihilangkan dengan yang sesuatu yang tidak mudarat, yang tidak membawa kemudaratan juga begitu. Lalu kaidah yang ketiga itu ada yang artinya bahaya dicegah dengan sepadat mungkin. Jadi maksudnya adalah bahaya itu harus segera dicegah agar tidak segera menular lebih besar lagi, agar tidak membawa kemudaratan yang lebih besar lagi begitu. Lalu ketentuan umum dari tes ini adalah tes swab itu adalah pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi keberadaan material genetik dari sel, bakteri atau virus. Nah, dengan cara pengambilan sampel dahak, lendir atau cairan dari nasofaring bagian pada tenggorokan bagian atas yang terletak di belakang hidung dan di balik-balik langit-langit rongga mulut. Lalu dan orofaring bagian antara mulut dan tenggorokan. Lalu apa isi fatwa tersebut? Isi fatwa tersebut yaitu tes swab itu tidak membatalkan puasa. Lalu umat Islam yang sedang puasa itu boleh melakukan tes swab. Terus imbauan untuk mematuhi protokol kesehatan agar selamat dari yang namanya COVID-19. Kenapa isi fatwanya begini? Karena setelah dibaca dari hadis-hadis pendapat ulama, batasan dari al-jawf, batasan pendapat Imam Al-Qasani dalam kitab Bada'i'u al-Sani'u fi tartib asy-syar'i, yaitu artinya jaifah adalah luka akibat tusukan yang sampai pada jauf. Adapun tempat-tempat yang jika ditusuk dapat melukai jauf adalah dada, punggung, 2 tulang rusuk, daerah antara kemaluan dan dubur. Hal seperti itu tidak terjadi jika luka terdapat pada kedua tangan, kedua kaki, tidak pula pada leher dan tenggorokan karena lukanya tidak sampai pada jauf. Lalu pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-Minhaj Al-Qawim Syar' Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, artinya atau sampainya obat ke jauf perut yang melalui jalur rongga perut infeksi atau obat tetes ke hidung, maka membatalkan puasa sekalipun tidak sampai ke dalam usus atau otak, karena di bagian belakang pangkal hidung adalah termasuk jauh. Sesungguhnya batal puasa seseorang karena sampainya suatu pada bagian dalam tenggorokan. Makhraj huruf hamzah dan ha adalah bagian bawah tenggorokan, sedangkan makhraj huruf kha dan ha adalah bagian atas tenggorokan. Kemudian mulut bagian dalam sampai pada makhraj huruf ha atau antar hidung sampai pada ujung pangkal hidung adalah bagian luar dhahir yang membatalkan puasa jika mengeluarkan muntah sampai pada tempat tersebut atau menelan dahak dari tempat tersebut, dan tidak membatalkan puasa dengan masuknya sesuatu pada tempat tersebut jika dapat menahannya. Lalu ada juga penjelasan dari Abu Bakr bin Muhammad Sayyid Saita dalam kitab
i'anatu al-talibin, yang artinya dan tidak membatalkan puasa karena sampainya sesuatu dalam batang hidung, karena itu bagian luar hidung, dan karena batang hidung adalah bagian dari rongga hidung khaisum, dan semua bagian khaisum adalah bagian luar hidung sampai melewatin ujung khaisum. Jika telah melewati bagian tersebut maka membatalkan puasa. Jika belum melewati batas tersebut maka tidak membatalkan puasa. Jadi jika tidak melewati maka tidak membatalkan puasa. Nah, dari paparan materi dan penjelasan Dr. Andriani, biomed dari Biokimia dan Biologi Molekuler Fakultas Kedokteran, Lab Jejaring Pemeriksaan COVID-19 Rumah Sakit Universitas Tanjung Pura, Pontianak, dalam diskusi yang diadakan oleh Komisi Fatwa MUI pada tanggal 7 April 2021. Di antara poin penting sebagai berikut. Yang pertama itu habitat COVID-19 adalah saluran pernapasan. Maka COVID-19 dideteksi melalui belakang hidung dan di balik langit-langit rongga mulut. Nah, lalu ada faring, adalah nama lain dari tenggorokan dan berperan untuk pernapasan sekaligus pencernaan. Nasofaring adalah suatu bagian pada tenggorokan bagian atas yang terletak di belakang hidung dan di balik-balik langit rongga mulut. Orofaring adalah permukaan tonsil atau dinding posterior faring, perbatasan antara mulut dan tenggorokan. Bahan yang digunakan untuk mengambil sampel adalah dakron atau rayon steril dengan tangkai plastik atau jenis pocket swab, tangkai lebih lentur. Tangkainya itu lebih lentur. Nah, terus swab nasofaring itu dilakukan dengan memasukkan dakron atau rayon steril secara perlahan ke dalam hidung. Dengan memastikan posisi swab nasofaring, kemudian swab dilakukan dengan gerakan memutar secara perlahan, dan dengan swab yang sama dilakukan tindakan yang sama pada lubang hidung yang lain, sehingga diperoleh spesimen swab nasofaring dari kedua lubang hidung. Lalu swab nasofaring itu dilakukan swab pada lokasi dinding mukosa orofaring, biasanya belakang faring, dan dihindarkan menyentuh bagian lidah. Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 13 tahun 2021 tentang hukum vaksinasi COVID-19 saat berpuasa. Lalu pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam sidang Komisi Fatwa MUI pada tanggal 7 April 2021 bertepatan dengan 24 Sya'ban 1442 Hijriah, dengan bertawakal kepada Allah, maka di situ memutuskan bahwa pelaksanaan tes swab sebagaimana dalam ketentuan umum itu tidak membatalkan puasa. Lalu umat Islam yang sedang berpuasa itu diperbolehkan melakukan tes swab COVID-19 karena untuk menghindari yang namanya penularan rantai COVID-19. Nah, lalu itu masyarakat dihimbau untuk mematuhi protokol kesehatan agar selamat dari penularan yang namanya COVID-19. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari setelah menganalisis fatwa ini yaitu tes swab itu tidak membatalkan puasa, karena tes swab itu dilakukan dengan cara mengambil sampel melalui nasofaring belakang hidung atau orofaring belakang mulut, tidak membatalkan puasa karena itu tidak termasuk aktivitas yang membatalkan menurut syariat, karena dia tidak masuk melalui saluran makanan secara langsung dan bukan berupa makanan atau minuman. Lalu tes swab itu dibolehkan saat berpuasa. Terus adapun dasar-dasar yang digunakan itu yang saya sebutkan di awal, yaitu dalil Al-Qur'an dan hadis seperti Quran surah Al-Baqarah ayat 185 sampai ayat 183 sampai 187 tentang puasa. Lalu larangan membahayakan diri Quran surah Al-Baqarah ayat 195. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabirur rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.